Saya serahkan room ke Bu Rifa ya selaku host ya. Ya, saya jadikan dulu co-host Bu Rifa dan Pak Indra. Mohon Bu Rifa, Pak Shin, dan Pak Indra bisa merekam juga kegiatan hari ini. Ya, para kalian ada live YouTube juga ya. Nanti ya. saya kirim di chat. Boleh, persilakan Pak Shin. Ya, saya serahkan room kepada Bu Rifa, Pak Shin, dan Pak Indra. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Raka. Mohon maaf sebelumnya, Pak, suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gatot Hari Priyowiranto, yang terhormat Pak Raka Fauzan Hatami, yang terhormat seluruh dosen pengajar pada perkuliahan kewirausahaan produktif yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat dan kuat karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam akurasi bisnis bersama. Sebelum acara dimulai, saya selaku host pertama yaitu memasuki acara Bu Rifa, suaranya putus ya. Halo Bu Rifa. Mohon maaf sebelumnya tadi ada gangguan jaringan sedikit. Masuk ke acara selanjutnya yaitu acara inti kita, pemaparan materi oleh Indra Satria selaku founder dan CEO Risk Entrepreneur yang akan dipandu secara langsung oleh Simpen selaku moderator. Kepada Simpen disilahkan. Terima kasih Mbak Rifa atas waktunya. Ya, para peserta webinar, terima kasih. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai kolaborasi bisnis bersama Tanggi Mall. Sebelumnya saya perkenalkan dulu pemateri kita hari ini yaitu Bapak Indra Satria Ariwe. Beliau adalah mahasiswa UAI tahun 2018 Prodi Manajemen. Pengalaman beliau ada beberapa, sudah banyak sekali pengalamannya di berbagai bidang ya. Di tahun 2007 sampai 2011 sebagai supervisor di PT Simpatindo Multimedia, di 2011 sampai 2012 sebagai operation manager di PT AKM, di tahun 2011 sampai 2013 sebagai general manager di CV Putra Solder, di tahun 2013 sampai 2015 sebagai channel management Indosat Dompetbu, di tahun 2015 sampai 2017 sebagai supervisor sales BTPN Wow, dan sekarang dari 2018 sampai sekarang sebagai supervisor growth and approach. Dia ada owner Dapur Kreatif dan owner Anafi Kreatif si Tima, dan juga sebagai pendamping UMKM Lunas dan APSI. Sekarang juga beliau adalah founder dan CEO Risk Entrepreneur. Tanpa menunggu lama lagi, kita persilakan pemateri kita
pagi hari ini. Bapak Indra, waktu dan tempat saya persilakan, dan nanti mungkin untuk tanya jawab nanti kita baru buka sesinya. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Indra. Baik, terima kasih Mas Intan atas kesempatannya. Mohon izin untuk share screen. Oke, hari ini kita akan coba bahas tentang kolaborasi bisnis bersama Tangi Mall Member Office Entrepreneur. Jargon kita tetap sama dengan presentasi sebelumnya. Sukses sendiri itu biasa, sukses bersama itu baru luar biasa. Ini saya kutip dari komunitas Bukalapak, yang jargon ini sebenarnya sangat kuat di lingkungan teman-teman komunitas Kelapak. Jadi kita akan mulai aja perkenalan terkait tentang Tangi Mall. Tangi Mall itu berdiri sejak 17 Juli 2021. Ini masih baru, ini dibidangi oleh semakin tingginya transaksi online, baik via marketplace ataupun channel e-commerce lainnya, didukung oleh talent berpengalaman dan jaringan supplier yang cukup banyak di berbagai kategori. Kemudian Tangi Mall juga dibangun untuk membangun nilai bisnis sebagai supermarket digital lintas platform dan jenjang penjualan dari retail hingga penjualan grosir. Tangi Mall juga mengambil penjualan barang kebutuhan rumah tangga, hobi, peralatan dapur dengan mengutamakan channel pemasaran melalui website dan marketplace karena platform tersebut telah memiliki pangsa pasar dan jumlah kunjungan yang sangat tinggi sehingga memiliki peluang yang lebih tinggi untuk penetrasi pasar. Ini gambaran dari produk Tangi Mall itu dibagi oleh dua kategori, yaitu produk umum, karena kita harapannya bisa berbentuk seperti supermarket, ada produk kebutuhan rumah tangga, olahraga, kesehatan, otomotif, hobi koleksi, dan produk lainnya, sebagaimana produk-produk yang ada di supermarket. Kemudian produk khusus ini adalah produk khas daerah dan produk lokal. Ini bisa dibuat menjadi satu ataupun dibuat dua bisnis yang terpisah. Berikutnya secara channel pemasaran kita pun juga dibagi dua, ada offline, ini kita melayani retail dan grosir agen, walaupun secara fisik toko saat ini kita belum ada, namun untuk penjajahan secara offline ini kita telah membangun sebuah jaringan, saat ini berfokus masih di Sukabumi dan berkelanjutan di beberapa tempat yang lain, sesuai dengan lokasi dari tim kita. Kemudian ada channel pemasaran online yang dibagi menjadi 3, ada media sosial, Facebook, Instagram, WA Business, kemudian ada marketplace, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, kemudian ada website. Nah, ini nanti akan kita berikan gambaran kenapa sih memilih media sosial dan marketplace ini. Kita juga berfokus pada transaksi online juga dengan persentase kurang lebih sekitar 70 berbanding 30% dengan offline, karena untuk online ini bisa dibuat autopilot dengan lihat potensi yang cukup tinggi. Ini dari katadata.com. Ini juga dilihat dari nilai transaksi e-commerce 2017 dan 2020 yang terus bertumbuh dari mulai 42,2 triliun menjadi 266,3 triliun di tahun 2020. Bahkan di saat terjadi pandemi pun tidak mengalami penurunan transaksi. Nah, ini adalah gambaran dari sisi marketplace, dari Bukalapak, Tokopedia, Shopee, walaupun kalau kita lihat di grafik ini, Shopee memiliki jumlah pencarian atau jumlah visitor tertinggi jika dilihat dari Google Trend, namun kurang lebih secara fluktuasinya cukup tinggi, fluktuasinya stabil dan berkisar di angka 60-75. Kemudian untuk Tokopedia sendiri, Tokopedia stabil di angka 20-25. Bukalapak walaupun yang paling bawah, namun kalau dilihat angkanya juga cukup signifikan di angka 10 juta sampai 15 juta. Ini dari sisi pencarian. Menurut info yang kita dapatkan, untuk jumlah visitor per bulan, Bukalapak itu berkisar di 35 sampai 40 juta, kemudian Tokopedia dan Shopee berkisar di 100 juta dengan jumlah selisih yang tidak terlalu banyak. Dan kita lihat juga kalau dilihat dari persebaran pencariannya, rata-rata masih tersebar di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, dan tersebar secara merata, baik Shopee, Tokopedia, ataupun Bukalapak. Kenapa kita ambil di 3 tempat ini, walaupun kenapa nggak hanya ambil di satu aja di Shopee atau di Tokopedia, karena kalau dilihat dari sisi jaringan pemasaran, dari sisi
interest geografi, ini tersebar cukup merata. Nanti juga akan tersebar dari sisi kategori dan dari sisi lainnya. Sehingga ini cukup potensial. Karena kalau kita lihat misalnya jumlah visitor per bulan, per hari 1 sampai 2 juta itu sangat tinggi, dan kita berkolaborasi di situ untuk bisa mengejar nilai transaksi mungkin 0,01 pun sudah cukup tinggi, sehingga nanti akan tergantung dari sisi promosi kita. Kemudian kalau dilihat dari sisi media sosial untuk Facebook dan Instagram itu cenderung stabil, dan yang saat ini sedang menanjak cukup signifikan adalah TikTok. Kalau dilihat secara gambarannya seperti ini, grafik pencarian dari TikTok itu cukup menanjak. Namun untuk saat ini karena kita belum siap untuk bikin konten di sana, kita masih berfokus di Facebook dan Instagram yang secara pencariannya masih cenderung stabil. Nah, kalau dilihat ini adalah daerah-daerah dengan tingkat pencarian tertinggi untuk media sosial. Walaupun rata-rata masih didominasi oleh TikTok, namun untuk Facebook dan Instagram ini tidak bisa dibilang kecil. Nah, ini adalah gambaran dari sisi kategori yang tadi kita sampaikan. Channel pemasaran kita terdiri dari media sosial itu ada Instagram dan Facebook. Ini cenderung multi gender dan cenderung milenial untuk Instagram, kemudian Facebook multi gender, lokasi dan usia. Kemudian dari sisi marketplace, Bukalapak itu lebih kuat atau cenderung di cowok, hobi otomotif dan hobi koleksi. Kemudian Shopee ke cewek dan kategori relatednya. Tokopedia lebih ke multi gender dan multi kategori. Nah, rencana bisnis dan strategi bisnis ini adalah gambaran dari Tangimall Group itu membuat menjadi 3 bisnis utama. Yang pertama adalah Tangimall Store yang dikelola langsung oleh kita. Dari supplier bekerjasama dengan Tangimall Store, kita membentuk di marketplace, retail and grocer, kemudian ada di tangimall.com website. Ini gambarannya, ini juga sudah berjalan, nanti bisa kita display di slide berikutnya. Kemudian ini adalah yang dalam proses pilot project dan sedang berjalan. Ini kita membuat Tangimall Dropshipper. Kalau selama ini dropshipper lebih berfokus pada barang-barang impor, barang-barang yang cenderung murah. Nah, ini kita coba produk lokal, baik itu produsen ataupun supplier lokal yang masuknya dari sisi makanan ataupun dari sisi craft atau yang lain yang berbentuk UKM, coba kita buat menjadi dropshipper dan kita akan berlaku sebagai platform suppliernya. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya. Kita juga bisa berkembang di kota-kota lain atau daerah-daerah alternatif lain. Di sini kita juga coba cari produsen dan supplier lokal, kita membuat tim kota cabang, kemudian kita buat marketplace dan website tersendiri dengan promosi dan yang kita jalankan secara terpusat, dan otomatis kita juga membutuhkan joint operation di daerah cabang tersebut. Kenapa ini dilakukan? Ini agar lebih efektif dan efisien sehingga targetnya bisa lebih achievable. Nah, ini adalah flow kita untuk membentuk cabang itu. Yang pertama kali adalah kita melakukan pendataan produk. Kemudian kita lakukan dari produk-produk yang related di daerah itu, kita coba cari suppliernya, kita udah menemukan suppliernya, kita coba penawaran kerjasama, apabila ditolak atau tidak setujui, kita akan coba alternatif supplier. Nah, dari supplier yang setuju ini kita akan coba melakukan penataan produk mulai dari nama produk, merek, legalitas, spesifikasi, kualitas, volumetrik atau berat, kapasitas produksi, dan lain-lain. Kemudian ketika ini kita udah dapat, yang tidak kalah pentingnya adalah digitalisasi produk. Mulai dari foto produk, material promo, dan yang lain. Kita sudah mendapatkan data ini, kita akan melakukan riset nama produk. Kenapa riset nama produk ini penting? Ini sangat berkaitan dengan pencarian atau keyword yang akan dicari oleh calon pembeli kita. Ada beberapa daerah, kalau kita berbicara tentang produk UMKM, ada beberapa daerah yang produk itu identik sama. Namun secara penamaan di setiap daerah itu berbeda. Kita akan coba riset mana sih pencarian yang paling tinggi, itu bisa menggunakan kolom pencarian di marketplace, bisa menggunakan Google Trend, bisa melakukan Google AdWords. Google Trend displaynya kurang lebih sama seperti yang tadi kita sampaikan. Nah, ini adalah search berdasarkan Google Trend. Mana yang paling banyak pencariannya, mana yang paling banyak dicari oleh calon customer.
Kemudian setelah itu kita akan melakukan upload produk, namun secara paralel dari tim pusat akan melakukan pembuatan akun marketplace, pembelian domain, hosting dan setting website, pembuatan akun dan setting media sosial. Kemudian ketika ini sudah live dan terintegrasi antara satu dan yang lain, kita akan melakukan upload produk, kemudian melakukan live and launching, optimalisasi fitur promosi marketplace, media sosial, ads, SEO, dan promo produk. Nah, dari sisi penjualan, ini adalah gambaran ketika ada penjualan masuk atau penjualan itu didapat dari mana. Penjualan adalah masuk dari pembeli yang order dan pembayaran melalui platform penjualan. Ini akan diinformasikan kepada kita melalui informasi penjualan dan barang akan dikirim langsung melalui supplier, packing and direct courier, kemudian distribusi ke kurir dan masuk ke pembeli. Dana yang diterima adalah dana yang masuk dari ketika penjualan itu telah selesai. Secara kinerja pemasaran yang sudah kita lakukan dalam 1 bulan terakhir, ini adalah gambarannya. Ini perform kita untuk di Tokopedia. Kita fokus untuk tahap pertama adalah di pencarian produk. Kenapa pencarian produk belum membesarkan nama toko? Karena kita sedang membangun batch penjualan di sana, sedang membangun reputasi, sehingga kita bisa meningkatkan dari sisi performa lapaknya itu sendiri. Kita sudah tampil sebanyak 19.218 produk dengan 293 klik. Kita juga sudah mengeluarkan 205 dengan pendapatan 222. Ini akan dinilai jangka panjang, karena kalau dilihat jangka pendek ini sangat merugikan, karena total pendapatan ini adalah gross income, sehingga ini belum menjadi profit. Namun kita sadari bahwa ketika kita membangun sebuah reputasi toko, itu memerlukan modal yang cukup untuk mengembangkan pasarnya, untuk mengenalkan produk kita, mengenalkan toko kita, sehingga kita untuk tahap pertama ini akan bersiap untuk melakukan istilahnya kalau di marketplace itu bakar uang dulu, tapi dengan rasio yang tidak terlalu besar, yang rasionya juga bisa kita pahami dan kita ukur sesuai kemampuan kita untuk meningkatkan awareness ataupun penetrasi kita ke persaingan di marketplace tersebut. Nah, yang kedua dari sisi Bukalapak juga sama. Walaupun secara tingkat konversinya kita juga kurang lebih masih kecil, namun bisa dilihat di mulai 31 Agustus ini secara total pengunjung dan produk dilihat kita terus meningkat secara signifikan. Ini pengunjung ini adalah pengunjung yang masuk ke toko, tapi ada juga kenapa yang lebih besar masuk ke produk dilihat, karena ini adalah produk yang dituju atau satu pengunjung itu bisa lihat beberapa produk sekaligus. Dan ini dari ke hari terus meningkat. Ini juga sama, kita sedang melakukan penetrasi pasar. Kemudian dari sisi Shopee juga kurang lebih sama. Kita sudah menghabiskan 73.200 dengan dilihat sebanyak 15.300 dengan jumlah klik 218 dengan persentase 1,43. Ini adalah gambaran financial perform kita secara month to date, up to date dari pertengahan bulan Agustus sampai sekarang. Kita sudah menjual 31 produk dengan 8.211.950 gross income-nya, dengan jumlah modal kita adalah 6.758, biaya promosi 600.000, biaya promosi operasional lainnya termasuk domain dan biaya berlangganan hosting itu 359 dengan laba rugi 493.866. Nah, gambarannya adalah transaksi tertinggi secara quantity produk itu paling tinggi ada di Bukalapak, kemudian ada di Tokopedia, Shopee, dan offline. Offline ini kebetulan nilainya cukup signifikan karena yang terjual adalah kompor untuk komunitas arisan. Nah, ini adalah target yang kita targetkan sampai bulan depan, akhir Oktober. Kita akan coba promo produk terlarisnya, ada diskon hingga 20%. Kemudian kita juga aktif di iklan platform marketplace dan media sosial, aktif campaign di platform dan media sosial. Target produk terjualnya adalah 500 produk terjual dengan 100 produk terjual offline, 500 dari marketplace dengan target omset 100 juta. Target produk dijualnya adalah 500, saat ini sudah masuk sekitar 150 produk dan dalam proses upload, kemudian penambahan supplier dengan harga yang lebih baik. Kita saat ini supplier yang kita dapatkan ini dari importir dan dari distributor. Nah, ini yang berikutnya adalah Tangimall Sukabumi yang
untuk piloting pertama, ada 100 pendataan dan foto produk UMKM. Ini juga sedang kita kurasi produk-produk yang layak dan masuk unggulan yang mana, kemudian prepare website PM Dropshipper. Dari semua gambaran tadi, kita juga membuka kesempatan untuk berpartner dengan rekan-rekan semua. Yang pertama adalah jenis partnership-nya kita adalah sebagai supplier, kemudian sebagai reseller, dropshipper khusus untuk produk lokal dan pengembangan area. Jenis supplier yang kita cari adalah ada produsen, distributor, importir, atau pedagang grosir dengan ketentuan ready stock dan PO sesuai kesepakatan. Ada beberapa produk yang mengharuskan untuk PO, ini pun kita juga bisa fasilitasi, namun dengan ketentuan kesepakatan yang kita buat misalnya dari sisi SLA produksi, kemudian dari sisi kualitas, dari sisi kapasitas, dan lain sebagainya. Dari sisi harga juga memiliki dan bersedia menerapkan tiering harga, supaya ini tidak terjadi perang harga antar reseller ataupun antar pengecer nantinya. Kita minta untuk ada penerapan harga eceran tertingginya atau batasan yang disepakati bersama, kemudian ada grosir atau reseller atau dropshipper, atau ada harga tunggal khusus yang tidak menjual retail, misalnya hanya khusus untuk reseller, dropshipper, dan agen. Proses pesanan mampu dan bersedia memproses pesanan, packing produk sesuai standar, sesuai jenis produk yang dimiliki, direct pesanan ke kurir atau 3PL, kemudian memiliki hari kerja dan standar waktu yang baku terkait kecepatan proses produksi. Jadi kita pengen ada gambaran dari misalnya dari hari Senin sampai Sabtu, dari jam sekian sampai jam sekian bisa diproses di hari yang sama, lebih dari jam sekian diproses di hari berikutnya. Kemudian ada jaminan kualitas. Supplier memiliki kewajiban untuk menyerahkan produk sesuai dengan keterangan dalam deskripsi produk yang dijual sekaligus. Memberikan jaminan garansi apabila produk tidak sesuai dengan standar yang disepakati. Ini akan tergantung dari sisi supplier. Misalnya kalau supplier memang memberikan produk dan kualitas sedang, kualitas tinggi, dan garansi itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan. Kemudian apabila karena faktor kelalaian supplier sehingga kualitas barang tidak sesuai, maka ini kita minta mereka untuk bersedia melakukan retur dan pergantian barang, termasuk mengganti biaya ongkos kirim yang akan muncul di kemudian hari. Kemudian mekanisme pembayaran, kita juga bisa memberikan atau bisa menyepakati mekanisme dropship by system, jadi kita bayar dulu baru barang dikirim, atau TOP 3-7 hari. Nah, ini adalah program promosi yang kita tawarkan kepada supplier apabila supplier itu biasanya dari sisi mereka adalah mereka distributor, distributor tunggal, produsen, atau apapun yang memang ingin produknya lebih dikenal dulu, ingin mengoptimalkan bahwa produk ini sisi awareness-nya harus lebih kuat dulu, paling nggak bisa difavoritkan oleh calon pelanggan dan yang lainnya. Maka kita untuk meningkatkan awareness dan visibility produk dari supplier, Tangimol menawarkan kerjasama promosi dengan mengutamakan produk supplier dengan ketentuan sebagai berikut. Supplier bisa memberikan promosi dalam bentuk diskon, harga, gift, atau bundling promo kepada Tangimol untuk masuk ke dalam tampilan promosi yang dilakukan baik pada media sosial, AdSense, maupun promosi di marketplace. Atau yang kedua adalah apabila supplier menginginkan produk tertentu untuk tampil lebih dominan pada promosi yang dilakukan, Tangimol memberikan kesempatan untuk join program promo, anggaran promo dengan anggaran yang disesuaikan. Karena ini akan relatif, nanti akan menyesuaikan dengan tingkat interest atau tingkat klik atau tingkat tampilan yang akan muncul di setelah promo itu dilakukan. Ini bisa kita setting mulai dari misalnya dari sisi supplier kita menginginkan saya pengen 100.000 per hari, 200.000 sehari, 500.000 sehari, atau 1 juta sehari. Tentunya jumlah klik atau jumlah tampilan yang muncul akan berbeda secara kuantitinya. Ini juga bisa kita lakukan pada channel-channel yang dimiliki. Yang pertama adalah marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kemudian di media sosial, IG dan Facebook, kemudian di website, yang ketiga adalah di Google Ads. Bagi supplier yang tidak melakukan join promo, maka tampilan produknya akan menyesuaikan antrian dan tingkat margin yang dimiliki. Tentunya ketika kita memiliki margin yang cukup besar, itu akan memberikan kelonggaran atau fleksibilitas ketika kita menentukan budget untuk promosi itu sendiri. Tangimol dengan website stripmall.com juga membuka peluang reseller yang order dilakukan by system untuk saat ini dengan mekanisme diskon sebesar 5%. Semua transaksi dilakukan melalui tangimol.com, kemudian mendukung penggunaan resi otomatis, real stock, dan display. Kemudian kita juga menyediakan harga yang kompetitif. Nah,
ini adalah untuk dropshipper UMKM dan perluasan area dalam proses development, dalam perkembangannya demi meningkatkan usaha, memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar, maka Tangi Mall juga dalam perencanaannya sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan pendataan produk secara lokal per kota, di mana ketentuannya adalah kualitas produk yang baik, kontinuitas stok dan produksi, mampu menjaga batas waktu produksi, dan pengiriman sesuai kesepakatan ketika ada order masuk. Ini kenapa kita ada ketentuan seperti ini? Karena dari pengalaman yang kita lakukan di corporate sebelumnya atau di tim bisnis sebelumnya, ketika UMKM itu terjadi orderan yang cukup banyak, biasanya secara kontinuitas dari sisi stok produksi bahkan kualitas itu tidak bisa dijaga. Seringkali karena orderan banyak kualitasnya menurun, atau dari sisi SLA atau batas waktu produksi yang biasanya 2 minggu menjadi 1 bulan, dan itu agak sulit diterima dari sisi customer. Nah, ini komitmen-komitmen ini juga perlu dijaga sehingga kita juga bisa menseleksi partner-partner kita yang berkualitas, partner-partner yang bisa menjaga komitmen dan mana yang tidak. Kemudian karena untuk daerah di luar kota domisili kita juga belum ada yang bisa berjalan sepenuhnya di sana, maka kita juga akan bersiap untuk membentuk tim di kota tersebut yang akan menjalankan operasional sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan penataan, foto produk, detail, dan spesifikasi produk. Kemudian juga melakukan negosiasi dan penawaran untuk menjualkan produk tersebut, termasuk negosiasi sistem pembayaran, melakukan pembelian, pick up, packing, dan delivery ke kurir jika operasional dilakukan oleh internal tim. Tapi ini juga adalah ada opsinya ketika proses itu sudah bisa dilakukan oleh masing-masing supplier kita. Memberikan pengarahan dan pelatihan kepada partner supplier terkait SOP dan mekanisme penjualan serta pengiriman. Ini di dalamnya juga termasuk proses packing yang sesuai standar keamanan dari kurir, kemudian memonitoring orderan yang masuk melalui akun karyawan di aplikasi penjualan. Jadi ini juga bisa di-manage atau dikontrol oleh tim di daerah, mana aja yang ada masuk transaksi, baik itu transaksi pemotongan biaya ataupun penjualan dan lain-lain. Tim pusat akan memfokuskan pada manajemen toko online dan marketplace meliputi setting account, kemudian promosi dan secara berkala melakukan pembaruan serta perluasan channel penjualan, memberikan update terkait produk terlaris, evaluasi, dan arahan supply produk. Jadi kita akan melakukan promosi-promosi mana yang hero produk, misalnya dari Kota Sukabumi, hero produknya adalah Mochi Sukabumi, kemudian rumah Hot Wheel atau yang lain. Nah, itu kita juga akan fokus di produk-produk hero kategori, juga bisa dengan join promo dari masing-masing produsen ataupun supplier, sehingga kita bisa mengoptimalkan produk-produk tersebut bisa dikenal oleh market kita. Sebagai tahap pengembangan, maka penawaran kerjasama untuk awal dilakukan dengan sistem bagi hasil, di mana pembagian tersebut adalah 40% diterima oleh pusat. Ini include biaya promosi dan update platform, yang sebenarnya untuk biaya promosi ini relatif cukup tinggi sebenarnya. Kenapa kita mengambil proporsi yang cukup tinggi? Karena biaya promosi untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan awareness itu cukup tinggi dari sisi supply dan yang lainnya. Kemudian tim daerah atau kota ini 60% include persiapan dan pengumpulan produk dan operasional. Ini sudah bersih karena nanti setiap pembelian itu pembayaran akan dilakukan oleh tim pusat, sehingga nanti untuk net income ini akan langsung ditransfer ke masing-masing tim di daerah. Proporsi bagi hasil dapat dinegosiasikan kembali apabila ada kondisi khusus. Misalnya dari tim kota ingin mengoptimalkan dari sisi SEO, promosi, dan yang lainnya diambil oleh tim kota. Nah, itu bisa kita negosiasikan lagi terkait biaya-biaya yang dibutuhkan. Halaman website yang kita miliki saat ini adalah tangimall.com. Tampilannya dari sini kita juga bisa melakukan pembelian atau view produk yang nanti bisa dilakukan pembelian langsung di tangimall.com ini, atau teman-teman ingin melakukan pembelian di masing-masing website marketplace, misalnya Tangimall di Bukalapak. Ini adalah gambaran display kita di Bukalapak, kemudian ini adalah di Shopee, kemudian ini adalah di Tokopedia. Nah, ini adalah gambaran dari tim founder kita, saya sendiri Indra Satria, kemudian ada Mas Inven, ada Mbak Rif Azzakia dari
Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, terima kasih. Ini adalah pemaparan kita terkait kolaborasi dengan Tangi Mall. Ini adalah barcode kita untuk apps di Android, namun ini belum tersedia di Play Store karena ini masih dalam proses untuk masuk ke sana. Kemudian ini adalah kontak center kami. Jika ada yang berkenan untuk menjadi supplier atau menjadi yang lain atau menjadi partner kita, bisa kontak di sini. Ini juga tersedia kontaknya di website tangimall.com. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Inven. Silakan Mas Inven. Wah, terima kasih Mas Indra. Ini presentasi luar biasa dari Tangi Mall. Memang ini adalah kesempatan ya, kalau yang ingin bergabung silakan, mungkin nanti ada spesial program dari Tangi Mall. Ya, saya buka kesempatan untuk peserta webinar, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, boleh raise hand atau menyalakan mikrofonnya, kami persilakan. Izin bertanya. Ya, silakan Pak Sena. Ya, silakan. Ya, langsung saja Pak Sena, silakan. Halo, tes. Ya, silakan. Ya, ada suaranya Pak Sena, silakan. Ya, izin bertanya Pak Sin. Ya, silakan Pak Sena. Baik, ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Indra selaku narasumber, Pak Sin sebagai moderator. Tadi paparannya menarik ya terkait Tangi Mall ya tadi apa? Tangi Mall, Pak. Iya, berarti kan ini terkait Tangi Mall ini mengenai lebih tepatnya ini seperti toko online tapi masih di dalam marketplace seperti itu ya Pak ya. Nah yang saya ingin tanyakan, ada tidak rencana mungkin apakah membuat aplikasi khusus terkait Tangi Mall ini gitu. Jadi mungkin bisa salah satu contohnya seperti sempat pernah ada ya waktu itu setahu saya seperti Matahari Mall gitu. Nah, Matahari Mall kan itu seperti berdiri sendiri di luar marketplace gitu, memiliki aplikasi tersendiri. Apakah ada rencana ke arah ke situ gitu, Pak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sena. Mungkin saya langsung berikan pada Pak Indra untuk memberikan jawaban ya. Silakan Pak Indra. Oke, terima kasih Pak Sena, Pak Sinten. Sebenarnya kalau kita bicara, ada nggak harapan atau apa namanya bahwa ini akan berdiri sendiri? Sebenarnya sudah berdiri sendiri. Ada di Tangi.com atau tangistripmall.com yang tadi sempat saya present di akhir. Dan di situ kita memberikan pilihan. Pilihan dalam artian begini. Ada beberapa orang yang tidak percaya dengan website-website baru, sehingga ketika saya mungkin akan lebih enak saya display aja. Nah, kita juga sudah memiliki ini berdiri sendiri, tangimall.com ya. Tangimall.com ini sudah berdiri sendiri, dan dari sini setiap customer bisa melakukan transaksi secara langsung di sini atau direct ke marketplace yang dipilih. Karena kenapa kita memberikan pilihan seperti ini, bisa menanyakan langsung via WhatsApp, tidak kita buat apa namanya klik chat di sini, kemudian kenapa juga bisa pilih order di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau langsung transaksi di sini. Karena biasanya untuk tahap awal yang paling dibutuhkan adalah kepercayaan dari sisi pelanggan. Kalau misalnya pelanggan sudah nyaman atau dari sisi loyalitas pelanggan, ada yang bisa disampaikan bahwa kalau kita bicara gratis ongkir, kita sebagai platform, kita sebagai toko online belum bisa menyediakan sepenuhnya. Kita baru bisa untuk memberikan diskon misalnya 10%, itu tergantung dari benefit ongkir yang kita dapat. Tapi ada juga beberapa orang yang misalnya kita pernah survei ketika nanya, kalau misalnya saya jualan online, akan pilih mana? Order di website kita sendiri, order di
atau di marketplace. Rata-rata biasanya milih di marketplace. Kalau saya nanyanya ke beberapa teman-teman atau komunitas yang mayoritasnya adalah cewek, biasanya mereka akan pilih di Shopee. Kenapa? Karena gratis ongkir. Padahal gratis ongkir itu di Tokopedia ada, di Bukalapak juga ada, tapi lebih ke loyalitas pelanggan. Atau yang sudah nyaman dengan Tokopedia, atau ada yang nyaman dengan Bukalapak. Atau kalau misalnya di orderan kedua, ketiga mereka sudah mulai nyaman, mereka bisa langsung transaksi di Tangi Mall ini sendiri. Sehingga di Tangi Mall ini ada stratanya juga, ada tiringnya juga. Apakah mereka akan order sebagai sebagai customer sendiri, sebagai retailer, atau mereka mau order sebagai reseller. Di sini pun juga sudah tersedia. Mungkin seperti itu, Pak Sena. Ya, Mas Sena, baik. Terima kasih. ada tanggapan bagaimana? Jadi jelas ya bahwa Tangi Mall memang bukan berdiri sendiri, tapi memakai jaringan juga dari marketplace yang lain gitu ya. Mungkin ada lagi dari yang lain ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan Tangi Mall, mungkin yang belum tahu apa itu, boleh persilakan. Mungkin dari Mas Sandi ada pertanyaan. Mas Dinda sepertinya pada sudah paham, mungkin sedang mau coba registrasi kayaknya. Mungkin Bu Nana atau Bu Ratu ada pertanyaan? Atau ini Pak Wahyu? Mumpung ada foundernya di sini, bisa diperjelaskan langsung. Ya, Bu Ratu mungkin mau tanya, silakan. Iya Pak, sedikit saja mau bertanya, izin ya. Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya untuk saya bertanya di forum ini. Saya sebetulnya tidak mau menanyakan tentang teknis dari data Tangi Mall ini ya, karena sudah pasti dari pengalaman Pak Indra sangat mumpuni ya untuk membuat seperti marketplace atau aplikasi seperti ini. Artinya sudah secara teknis sudah tidak dilakukan lagi. Cuma yang ingin saya tanyakan adalah kita update saja kondisi Indonesia sekarang, beberapa marketplace anak bangsa yang saat ini sudah banyak diakuisisi oleh luar ya. Jadi artinya saya ingin tanya ke Mas Indra, bagaimana pendapat Mas Indra bila Tangi Mall ini sudah besar, kemudian sebagai founder, apakah melihat kondisi persaingan marketplace yang sedemikian besar sehingga pihak luar ingin mengakuisisi, dan kemudian sebenarnya ini kan ide dari anak bangsa, namanya saja anak bangsa yang punya karya gitu. Tapi sebetulnya saat ini sudah bukan milik bangsa lagi karena sudah diakuisisi dan sebagainya. Jadi yang terjadi kenyataan itu sekarang itu seperti itu. Jadi saya ingin tanya ke Mas Indra, bagaimana kalau Tangi Mall ini besar, apakah Anda akan menerima bila ada pihak luar yang ingin mengakuisisi atau ingin merger dengan pihak Tangi Mall ini? Nah, itu pendapat yang ingin saya tanyakan. Nah, karena kalau kita melihat kondisi sekarang ini, ketika seperti Alibaba yang mengakuisisi beberapa marketplace di sini, mereka kan murni bisnis ya, untuk mengambil result yang kita punya seperti big data, ya begitu banyak big data yang mereka akan involve untuk target market mereka. Kemudian mereka membuat produk-produk UM kita, menirunya dengan membuat beberapa tiruan-tiruan yang begitu murah. Kemudian karena ini pengalaman dari teman saya sendiri, ada beberapa yang dia punya satu produk, kemudian dia pasang di marketplace dengan harga katakanlah 100.000, tapi kemudian ada produk lain yang mirip dengan itu yang jelas itu bukan karya mereka, jadi dijual dengan sangat murah, dan itu import ya. Dan setelah dia beli ternyata itu bahannya luar biasa
sangat berbeda dengan yang dia punya gitu, dengan dengan kualitas yang lebih rendah. Tentu saja harganya juga sangat murah. Kalau misalnya dia katakan jual 100, mungkin yang tiruan itu dijual hanya dengan harga 30.000 begitu. Jadi sampai model-modelnya tuh betul-betul ditiru gitu. Jadi ini suatu dari segi hak kekayaan intelektual kan juga terkooptasi ya dengan hal seperti ini, sangat terganggu gitu loh. Jadi itu salah satu contoh saja ya Mas Indra yang bisa dikatakan dari akibat dari masuknya pihak asing yang mencaplok atau mengakuisisi produk-produk kita, karena dengan permodalan yang begitu besar mereka bisa menggurita ya. Karena kan ketika mereka masuk pasti mereka ikutan juga kan. Seperti Alibaba masuk pasti Alibaba Express-nya juga masuk, kemudian JD dan sebagainya itu pasti masuk, karena dengan berarti kan payment gateway dari yang kita punya maupun ekspedisi yang kita punya itu kan terganggu ya, perusahaan lokal yang kita punya. Jadi ya sekarang ini kan kalau mereka sudah menggurita begitu, kondisi UKM lokal kita kan sekarang ini sudah posisi koma gitu loh. Bahkan mungkin lama-lama bisa jadi titik gitu kan. Nah, bagaimana menurut Mas Indra tentang kondisi marketplace yang sudah terpenjara dengan modal-modal dari luar tersebut? Begitu juga dengan orang-orang yang manajemennya juga pasti sangat berubah ya. Artinya walaupun sedikit tapi pasti mereka akan masuk gitu. Itu saja sih semacam refleksi dari saya untuk kondisi marketplace sekarang. Jadi yang saya tanyakan bagaimana pendapat Mas Indra tentang kondisi pasar tersebut, dan apakah Tangi Mall kalau sudah besar, bila ada tawaran seperti itu akan menerima permodalan yang lebih besar lagi untuk bisa mengekspansi bisnisnya Mas Indra. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratu, pertanyaannya luar biasa ya, sudah memprediksi ke depan Tangi Mall akan sukses, maju, dan dilirik asing, itu sangat luar biasa. Dan juga ada refleksinya, nah kita ingin tahu bagaimana pengalaman Mas Indra ini banyak juga di dalam Bukalapak. Nah, kita persilakan Pak Mas Indra bagaimana melihat bahwa nanti Tangi Mall akan besar dan dilirik, bagaimana kesiapannya apa, dan juga tanggapannya terhadap pasar global. Memang tidak dipungkiri ya, bukan saja Tangi Mall, semuanya juga kalau saya lihat bukan saja Indonesia ya, negara lain juga sama. Kalau sudah pasar global, seluruhnya sangat bersaing. Memang yang digarisbawahi hak intelektual itu penting gitu ya. Tapi mungkin kita coba dengar ulasan dari Mas Indra. Saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Inven. Terima kasih Bu Ratu, keren. Pertanyaannya yang keren ya. Yang pertama, saya mau jawab dulu. Tentu yang pertama adalah amin ya Rabbal Alamin. Semoga Tangi Mall ini bisa besar, jadi basis ekonomi juga buat kami, juga buat teman-teman yang berkolaborasi, yang tentunya ini adalah harapan kita untuk berkembang, harapan kita untuk bisa bersaing bersama dengan teman-teman yang lain. Cuman kalau misalnya kami besar, apakah akan diakuisisi? Insya Allah harapan kita enggak. Saya mengutip salah seorang yang jadi panutan saya sampai sekarang. Walaupun beberapa waktu lalu sempat jadi rame karena dan menyebabkan isu yang cukup besar. Yang pertama adalah dari Ahmad Zaki. Ahmad Zaki itu berpikirnya sederhana. Ahmad Zaki Saifuddin itu kalau kita mau bersaing, maka kita yang ngerti, atau kita yang punya platform, atau kita yang mencoba untuk jadi payung itu adalah yang pertama kali bergerak. Pertama kali bergerak dalam arti bersosialisasi. Memberikan edukasi. Supaya mereka juga mau melek teknologi, melek industri, juga tidak berkutat pada prinsip-prinsip produksi yang secara tradisional. Mungkin Bu Ratu dengan Abonnya mungkin pernah ketemu beberapa UKM yang saya udah produksi ini dari zaman nenek moyang. Ya udah gini-gini aja deh gitu. Ada banyak yang seperti itu. Kita coba memberikan edukasi. Saya juga sempat berdiskusi dengan beberapa teman yang importir besar-besaran. Dia punya
dan itu dijual retail. Dia punya ruko 5 lantai, semuanya penuh dengan barang-barang dari Cina. Apakah mereka nggak pernah berpikir tentang kenapa sih kita nggak produksi aja kalau sekedar tas itu di Nana, Indonesia bagusnya bisa? pertukaran mahasiswa kan ini ya. Nah, itu pernah dilakukan. Kita coba produksi beberapa ribu dari beberapa UKM di Bogor, kemudian di Bandung dan yang lain. Yang terjadi adalah yang pertama, sampelnya sangat bagus. Harganya sedikit lebih mahal dibanding kita impor, tapi is okay lah. Kita masih punya margin yang cukup dari situ. Barangnya sangat bagus, tapi begitu kita udah request produksi ribuan, yang pertama adalah dari tengah waktu 2 minggu sampai 1 bulan belum selesai. Yang kedua, dari sisi sampel dan dari sisi kualitas produk itu berbeda jauh. Nah, ini adalah kelemahan UKM kita. Yang jadi PR kita adalah kita juga bisa harus memberikan pendampingan, edukasi, dan prospek pasar yang lebih mendetail. Karena saya sering mengisi pelatihan-pelatihan baik dari dinas ataupun dari kementerian. Mereka hanya memberikan pelatihan, kemudian katanya ada pendampingan, tapi pendampingan itu hanya sekedar formalitas. Dalam artian mereka ada pertanyaan, kita jawab. Tapi saya di beberapa teman-teman volunteer, kita coba mendampingi lebih detail, lebih jauh ke bawah. Lebih masuk ke sisi mereka. Bangsa pasarnya begini, kalau kita bicara peniru, sebenarnya Indonesia nggak kalah dengan Tiongkok kalau kita bicara tentang peniru. Yang laku di Indonesia dibikin di Tiongkok. Tapi sebenarnya orang Indonesia juga nggak kalah keren. Apa yang laku di Indonesia pasti duplikatnya ada. Nggak percaya kita main ke Tanah Abang. Cuman dari sisi gimana kita bisa bersaing dengan itu, yang pertama adalah manajemen dulu dari teman-teman diperbaiki. Karena saya mencoba berpartnership ini, sebenarnya kalau UKM dampingan saya di Sukabumi ada banyak, cuman kita nggak ambil semua, lebih kepada mereka yang mau melakukan pertumbuhan, mau melakukan growth. Karena PR utama di UKM kita yang pertama adalah masih tercampurnya manajemen dapur dengan manajemen produksi UKM. Kalau kita tanya, Bu, sebulan produksi berapa? 1.000, untungnya berapa? Sekian. Nah, ibunya udah dapat gaji? Belum. Kemudian untungnya kemana untuk digolang modal lagi? Kenapa ketika mau produksi lagi uangnya nggak ada? Karena bercampur Pak dengan kebutuhan anak dan lain-lain. Nah ini yang harus coba kita perbaiki. Dari sisi kita saya punya concern bahwa kenapa saya pengen membuat Tangimall Dropship. Tangimall Dropship yang ini tidak berfokus pada keuntungan semata. Karena saya lebih pengen dropship itu adalah produk-produk lokal. Jadi kalau misalnya banyak ya platform dropship, ada Duta Dropship, Ayo Dropship, dan platform dropship lainnya. Kalau kita lihat rata-rata adalah produk-produk dari Tiongkok. Baik itu lampu sepeda, baik itu peralatan dapur, rumah tangga, termasuk Tangimall pun menjual barang-barang itu sebagai supermarket. Tapi kita juga fokus menjual barang-barang yang produksi dari daerah. Kalau di Sukabumi ada apa ya sebutannya? Kalau kata kita pelampung atau ampul pancing, itu ada zona produksinya satu kampung. Kemudian ada produsen peci, ada produsen makanan dan yang lain. Itu yang pengen kita angkat. Yang mereka sudah bisa menjaga kontinuitasnya, sudah menjaga kualitasnya. Kemudian kita ambil supplier-supplier yang memang mereka bertanggung jawab dan mereka bisa menjaga hal itu. Nah itu yang coba kita kembangkan. Yang pertama adalah kita nggak, insya Allah pemodal kita nggak bisa menutup mata karena semakin bertumbuh perusahaan itu modalnya semakin besar. Apalagi kita berbicara dengan online, kita berbicara tentang pemasaran online, kita membutuhkan proses periklanan, proses promosi yang tidak tidak sedikit membutuhkan biaya, baik itu AdSense ataupun promosi. Kenapa ada gratis ongkir di Shopee? Kenapa ada gratis ongkir di Tokopedia? Kenapa ada gratis ongkir di Bukalapak? Kenapa Shopee iklannya keren-keren? Ada Koreanya, ada Ronaldonya, ada yang lain. Kemudian di Tokopedia dengan BTS-nya itu adalah nilai yang tidak sedikit. Dan itu membutuhkan pengorbanan biaya yang sangat besar. Kalau kita mau maju, mau nggak mau, itu akan terjadi. Namun proporsinya harus dijaga. Kalau kita bicara yang baru-baru IPO kemarin Bukalapak, berapa persen sih yang karya anak negeri atau yang milik negeri? Bukalapak masih di atas 60%. Punya Indonesia.
baik itu MTech atau pokoknya semua perusahaan-perusahaan yang berasal dari dalam negeri. 25%-nya adalah IPO kemarin. Tokopedia saya kurang tahu karena mereka belum IPO, kemudian Shopee saya juga. Kalau Shopee udah jelas karena dia punyanya Tencent Group, sama dengan Lazada punyanya Alibaba Group. Kalau kita bicara mereka nggak diakuisisi, mereka memang punyanya Alibaba dan Tencent Group. Tencent adalah pesaingnya Alibaba di Tiongkok dan di Singapura. Seperti itu. Kalau kita mau berkembang, tapi kalau misalnya ada pilihan pemodal asing atau pemodal dalam negeri, lebih baik pemodal dalam negeri. Tapi kita akan menjaga bahwa mayoritas itu milik kita. Nah, kita juga jangan berpikir seperti ini. Lebih berpikir milik dalam negeri atau berkarya untuk negeri. Ini dua hal yang saya mengutip beberapa senior saya yang kebetulan udah jadi C-level di perusahaan multinasional, mereka berbicara gini, ketika perusahaan itu udah masuk IPO, kita udah sulit untuk mengontrol, apalagi kalau presentasi IPO-nya sampai 50% misalnya. Itu milik siapa? Tapi ketika terjadi, anggaplah kepemilikan dalam negeri terdepresiasi, tapi kita harus menjaga agar tidak menjadi saham benar-benar minoritas. Harus tetap masuk saham pengendali, supaya kita juga bisa tetap menjaga nasionalisme kita. Tapi ketika itu terjadi, kita akan tetap berpikir, kita berpikir milik negeri atau berkarya untuk negeri. Kayaknya yang paling penting adalah berkarya untuk negeri. Big data terbuka. Sekarang kalau kita berbicara big datanya diambil oleh luar negeri. Saya tanya dulu, kita kalau mencari barang, pakai apa? Pakai Google. Google punya siapa? Kita nyari teman, nyarinya Facebook. Facebook punya siapa? Big data itu sudah tidak bisa kita kunci bahwa itu hanya milik kita. Beda mungkin kalau dengan Cina ya, dengan Tiongkok. Tiongkok harus memakai apa namanya browsernya pun khusus, yang lain dibatasi. Tapi kita kemungkinan sulit untuk itu karena kita sudah ada perjanjian tentang akta, tentang perdagangan bebas dan lain-lain. Yang jadi concern kita adalah walaupun kami berjalan dengan start yang sangat kecil, mungkin hanya bisa berkolaborasi dengan beberapa UKM aja, tapi yuk kita sama-sama maju, kita sama-sama berkembang, insight-insight ini kita berkembang, seperti contohnya adalah Tanah Abang. Tanah Abang itu dari dulu sampai sekarang adalah pedagang kain, pedagang baju, pedagang pakaian. Tapi kenapa mereka bisa bertahan? Karena mereka bisa mengembangkan dari sisi kualitas, pemodelan bisa mengikuti yang up to date dan yang lain. Nah, itu yang harus dilakukan oleh UKM kita. Jangan terpuas diri dengan produk yang itu-itu aja. Boleh itu, tapi harus ada variannya. Itulah yang terjadi di Tiongkok. Di Tiongkok selalu berkembang. Mereka tidak puas hanya produksi satu aja. Satu, kalau marketnya besar, mereka akan terus produksi. Tapi mereka sudah mempersiapkan alternatif kedua, ketiga, dan keempat. Pola pikir ini yang kita coba, yuk kita bawa dengan Tangimol ini. Walaupun belum besar, siapa yang join, yuk kita sama-sama berkolaborasi dengan ini, kita tularkan lagi dengan yang lain. Makanya kita juga pengen punya di setiap daerah atau beberapa daerah lah, ketika mau membuka Tangimol Bandung misalnya, Tangimol Kuningan, Tangimol Malang, Tangimol yang lain. Silakan, kita akan coba royaltinya kita kecilin, tapi tergantung dari effort yang teman-teman bisa berikan. Nah itu mungkin jawaban dari saya. Kalau belum puas, saya bersyukur, berarti masih ada beberapa PR yang harus saya jalankan dan ada beberapa kritisi-kritisi yang mungkin akan saya terima ke depannya dan kita bisa maju dan berkembang bersama. Terima kasih Bu, terima kasih Mas Inpen. Keren jawabannya ya. Bagaimana Bu Ratu mungkin? Iya, terima kasih jawabannya Mas Indra. Telah kita dengar bersama dan kita catat bahwa Mas Indra akan konsisten ya dengan produk dan juga dengan idealismenya dalam negeri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratu ya. Mungkin yang lain ada pertanyaan atau mau memberikan masukan, kami persilakan, atau sanggahan atau apa. Kalau tidak ada, saya tunggu lagi. Kalau tidak ada, saya tutup dan saya serahkan kepada host kita, Bu Rifa. Saya tunggu, masih ada? Halo Pak Sinpen. Ya, silakan para Kak. Ya, sedikit mungkin takutnya saya ke ini apa? Ke skip ya gitu tadi beberapa. Jadi mungkin bisa diulang atau bagaimana?
mau bertanya aja sih berkaitan dengan tadi kan Tangi Mall ini juga menggandeng UMKM ya. Tujuannya itu kan menggandeng UMKM. Ini menarik sih karena di masa seperti ini kan ya UMKM itu sangat penting ya gitu. Pergerakannya, hasilnya dan lain-lain sebagainya. Nah, sejauh mana sih Pak Indra Tangi Mall ini bisa menggandeng UMKM gitu? Karena yang saya tahu gitu ya UMKM di Bandung karena ada keluarga saya juga yang merupakan UMKM gitu. Memang di fase atau di masa pandemi ini tuh sangat kesulitan gitu. Biasa kan di dinas-dinas, biasa UMKM kan dinas itu kan menggandeng ya dinas kreatif kewirausahaan dan lain-lain di Jawa Barat ya khususnya itu menggandeng para UMKM ini di Kota Bandung biasa kan mengadakan apa ya namanya bukan seminar ya apa ya jualan di mall dan lain-lain sebagainya gitu. Nah kan hal-hal yang seperti ini kan sangat tidak mungkin ya dilakukan di masa pandemi sekarang gitu. Nah mungkin apa Tangi Mall ada terobosan mungkin gitu atau mungkin ya atau pertanyaan yang paling penting adalah ya sejauh mana Tangi Mall ini bisa menggandeng UMKM gitu di masa pandemi saat ini gitu. Mungkin itu Pak Indra. Ya, makasih pertanyaannya Pak Raka. Ya, mungkin Mas Indra bisa memberikan jawaban karena ada contohnya juga dari UMKM Sukabumi tadi. Silakan ya. Mas Indra. Oke, terima kasih Pak Raka pertanyaannya. Sejauh mana kita bergerak dengan UMKM? Sebenarnya begini, salah satu channel jualan saya, Anafi Kreasi Tama, itu jualannya adalah produk khas Sukabumi. Kita nggak produksi, kita hanya sebagai penjualan aja. Kemudian ada beberapa produk lain, ada sambal, kemudian ada yang lain. Nah itu fokusnya kenapa? Dan itu akan kita bawa ke Tangi Mall. Cuma kalau Tangi Mall konsepnya ada Tangi Mall Dropship. Tangi Mall Dropship itu kita ngumpulin produk-produk UMKM ini. Kita emang nggak beli putus, tapi lebih ke by order. Makanya kita lagi coba verifikasi teman-teman UKM yang ready stock siapa, yang pre-order siapa. Pre-ordernya pun SLA-nya berapa lama. Apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, dari sini kita akan coba bikin platform sendiri. Kita bikin sub lagi tentang Tangi Mall, tentang TM Dropship Sukabumi ini. Kita coba sebarkan ke teman-teman yang jualan, baik itu jualan secara offline, jualan secara online, atau yang lain, untuk bisa order produk-produk ini. Kayak gitu. Nah, kenapa kita buat kayak gini? Karena kalau kita lihat profil UMKM itu banyak yang tidak siap untuk berjualan online. Baik dari sisi usia, dari sisi kemahiran teknologi, dari sisi pengetahuan, dan yang lain. Namun, kalaupun mereka sudah berjualan online, itu pun nggak masalah. Itu hanya menambah channel penjualan melalui kita. Nah, secara langsung yang saya lakukan adalah kita bantu jualan mereka. Mereka nggak bisa nggak bisa jualan secara offline di mall, di pameran atau yang lain. Kita coba masuk ke marketplace, coba kita masuk ke toko online kita di Tangi Mall, kita bantu jualkan produk mereka. Sistemnya seperti apa? Sistem yang kita layankan adalah sistem kita ngedropship dengan mereka. Jadi ketika ada orderan, kita informasikan, ini orderannya ini, kemudian label pengirimannya ini. Ada 2 tipe UKM yang kerjasama dengan kita, baik melalui Anafi Kreasi Tama ataupun melalui Tangi Mall. Ada yang kita buat dengan sistem dropship, kita order langsung bayar. Ada yang yang mereka memberikan TOP atau term of payment. Ada yang bayar 1 minggu sekali, direkap dari Senin sampai Sabtu berapa barang keluarnya, hari Senin mereka tagihkan ke kita dan langsung kita bayar. Seperti itu sih yang kita jalankan saat ini, dan kita berharap kalau dulu UKM itu fokusnya adalah jualan offline, nitip di supermarket, nitip di yang lain. PR-nya adalah kalau nitip di offline store, mereka sama, anggaplah kita pun konsinyasi, karena ada yang TOP juga ya, kirim barang, kemudian kita bayar 1 minggu. Tapi kalau sistemnya yang mereka masuk supermarket dan minimarket, bahkan minimarket itu sistemnya adalah sistem konsinyasi. Mereka kirim, bayar, kalau ada laku, kalau jelek, reject, dikembaliin. Nah itu sebenarnya juga memberikan pemodalan yang lebih besar kepada memang yang sudah besar gitu. Nah itu sih yang kita lakukan secara langsung saat ini Pak Raka, baik sistem dropshipper ataupun dengan TOP, tapi kita bantu jualkan melalui channel-channel yang kita miliki. Mungkin itu. Ya, bagaimana Pak Raka?
Ya benar, berarti sudah berjalan ya tadi sebagaimana yang dijelaskan Pak Indra dan Pak Shin tadi yang di Sukabumi ya. Tadi mohon maaf saya skip beberapa, jadi tadi kurang Apa-apa. begitu Tapi menyimak. bagus para Kak. Jadi nanti yang di Bandung itu kalau mau kerjasama kita welcome juga ya Pak Indra ya. Jadi bisa juga nanti yang di Bandung tuh karena memang di dalam programnya tadi ada offline dan online. Jadi offline-nya juga nanti akan mungkin menjadi kalau saya lihat nanti ke depan mungkin menjadi titik poin ya di Bandung sendiri nanti ada dibikin. Mungkin nanti bisa dikerjasamakan ya. Bagaimana Pak Indra? Bisa. Makanya itu harapan kita. Mungkin nanti kita coba kolaborasi kalau memang ada tim yang bisa operasional di sana, atau sementara kita mirroring dari tim pusat pun nggak apa-apa. Cuman ini lebih ke yang sudah bisa membangun kepercayaan ya dari sisi UKM-UKM-nya yang sudah bisa handle sendiri atau yang lain itu bisa. Atau nanti kalau misalnya ada yang bisa kita buat kolaborasi untuk di Bandung, siapa yang operasionalnya itu lebih bagus. Mungkin begitu. Ya. Terima kasih Pak Indra. Begitu saja ya para kaya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut mengenai UMKM di Bandung tersebut. Mungkin yang lainnya ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya akan serahkan kepada host kita, Bu Rifa. Apa ada? Mungkin Bu Tuti ada pertanyaan? Izin menyimak saja pasti. Terima kasih Bu Tuti ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Indra untuk pemateri saat ini dan juga yang sudah bertanya dari Bu Ratu, Pak Sena, Pak Raka tadi ya masukan-masukannya, dan saya tutup untuk webinar pada pagi hari ini. Terima kasih pada Pak Indra yang sudah memberikan kesempatan kolaborasi bisnis bersama Tangimol. Jangan sungkan-sungkan, segera hubungi Tangimol. Dan saya tutup untuk webinar hari ini dan saya serahkan kembali kepada host Rifa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Sintan sebagai moderator dan Pak Indra sebagai pembicara pada kesempatan hari ini. Menuju ke acara selanjutnya, yaitu ada kuis berhadiah ya, teman-teman semua. Nanti bisa Pak Sintan bisa dikirim linknya mungkin. Informasi sedikit buat teman-teman yang belum absen, boleh silakan absen. Absennya ada di chat. Sudah saya share ya link kuisnya, mungkin Anda bisa join. Ya, terima kasih Sinten. Mungkin teman-teman semua bisa diklik link yang ada di kolom chat, link kuisnya. Ya, nanti mesti masukin pinnya ya. Ada pinnya, mesti masukin. Boleh dicoba. Silakan dicoba, diklik linknya, kemudian masukkan pin yang sudah dikirim oleh Pak Sinten. Ini baru 2 ya Pak yang masuk ya? 3. Ya, buat teman-teman dan Bapak Ibu semua yang belum masuk linknya mungkin bisa masuk. Ini baru 3 peserta yang masuk.
pasien kan udah ada berapa? Sudah ada 4 ya. Ayo yang belum bergabung. Sudah 5, 6. Ayo yang lainnya mau bergabung. Kalau enggak mau dimulai. Gimana Bu Rifa? Mau dimulai aja? Kalau nggak ada lagi bisa langsung mulai aja kan? Ya, saya mulai ya. Siap ya? Nanti dijawab pertanyaannya tinggal klik. Susul menyusul nih, Pak Sedek. Yang pas. Baik, udah selesai ya Pak itu ya? Ya, sudah ada pemenangnya ya. Ya, kita ambil 3 pemenang ya Pak ya. Ya, yang pertama ada Pak Raka, kemudian ada Pak Sandi Mega, dan yang ketiga ada Pak Sena. Untuk hadiahnya nanti akan diinformasikan kembali oleh panitia.
Ya, baik, terima kasih atas partisipasinya di kuis kali ini. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Baik, acara yang selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara kita dari pagi hingga saat ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita foto bersama dulu ya. Mbak Sinten boleh minta tolong di fotoin. Ya, boleh mungkin sebentar open cam kita foto bersama. Jadi ingin ketawa pas banyak yang tidak tahu. Ikut Ah ya, dari Bu Tuti ya. Cepat ya. ikut dari awal. Ya, 1, 2. Oke. Ya, sudah Bu Rifah. Bikin sertifikatnya Pasin. Ya, nanti kita bikin kali. Biar kenang-kenangan setiap kegiatan. Yang tanda tangan nanti ininya, foundernya Pak Indra sebelum kolaborasi. Nah, itu. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Dan mungkin yang belum absen bisa diisi absennya. Terima kasih. Ya, waktu dan tempat mungkin dikasih balik ke Pak Raka ya. Ya. Terima kasih Pak Shin, Bu Rifah, dan Pak Indra atas pemaparannya hari ini. Terima kasih banyak, sangat menarik ya. Apalagi tadi ada kuis juga, ada kuisis. Menjawab beberapa pertanyaan yang lumayan ya. Tadi pertanyaannya ada yang unpredictable ternyata. Jadi terima kasih atas beberapa yang mikir gitu. Iya, sangat menarik sekali gitu untuk pembelajaran juga, hal baru juga buat kita ya, buat saya juga, buat Mas Yana juga. Jadi terima kasih atas paparan presentasinya hari ini. Mungkin juga sambil mengingatkan juga untuk Bapak dan Ibu yang lain, di kelompok-kelompok yang lain, nanti hasil paparan presentasi yang sudah dilakukan selama kurang lebih 3 minggu, nanti akan dikumpulkan di kantung tugas, yang mana kantung tugasnya nanti akan saya share di grup, jadi nanti Bapak dan Ibu semua bisa mengumpulkan tugas-tugas yang diminta, sebagaimana yang dipersyaratkan di awal, lalu tinggal di-upload di kantung tugas tersebut. Seperti itu. Nanti akan segera saya share linknya. Mohon diperhatikan step by step apa saja yang ada atau apa yang harus dikumpulkan dalam grup tersebut. Pak Sena, mungkin ada tambahan lagi? Baik, terima kasih Pak Raka, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas tadi juga dari grup Risk Entrepreneur, terima kasih. Kemudian mungkin ingin konfirmasi sedikit Pak Raka, berarti ini sekarang ini pertemuan terakhir ya untuk kelas skillset 21 ya? Ya, karena materi apakah sudah. Betul, Bu Tuti ya? Ya. Karena materi sudah habis juga, Bapak dan Ibu semua juga sudah melaksanakan presentasi semuanya gitu. Berarti kita tinggal pengolahan nilainya ini seperti apa dan bagaimana gitu. Hasil akhirnya nanti akan kita segera informasikan. Ya, baik cukup mungkin Pak Raka. Ya. Namun sebelum itu ya saya kembali mengingatkan Bapak Ibu semua ya, nanti kantung tugasnya akan di-share di grup sesegera mungkin. Jadi nanti Bapak dan Ibu semua mengumpulkan atas nama kelompok ya. Jadi perwakilannya saja boleh yang share yang upload bukti tugasnya di Google Drive atau di link tersebut. Jadi segera mungkin akan saya infokan dan kita akan beri tenggat waktu ya untuk pengumpulan tugasnya mungkin 2-3 hari. Nanti Bapak dan Ibu semua kita akan melihat atau akan di-convert ya hasil penilaiannya per kelompok dan per individu seperti apa dan bagaimana. Karena walaupun per kelompok juga kita melihat
paparan presentasinya, lalu juga nanti paparan presentasi dan juga tugas-tugas yang sebelumnya ya, Pak Sena ya. Sebelumnya ada beberapa tugas juga yang dikerjakan gitu. Ya. Dan juga keaktifan juga kita akan lihat dan juga itu akan mempengaruhi indikator penilaian Bapak dan Ibu semua. Mungkin itu tambahannya dari saya, Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasamanya selama kurang lebih 1 atau 2 bulan terakhir ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas semua ilmunya ya. Saya juga banyak ilmu banget nih dapat dari pasien, Pak Indra, dan yang lain-lainnya, Bapak dan Ibu yang lain. Sangat membuka insight, apalagi saya bukan orang bisnis atau bukan orang yang berusaha gitu. Jadi pengen juga gitu. Ya, jadi pengen juga gitu kan untuk melakukan usaha gitu setelah bertemu Bapak dan Ibu semua. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Tuh, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Raka, Pak Ya. Sena, Ibu, Pak Abe. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Sama-sama Bapak, Terima Pak kasih Sedek. Sama-sama. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Nanti akan segera diinfokan ya kantung tugasnya sesegera mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kelas hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Raka, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Sehat selalu. Tato, makasih. Sehat selalu semuanya, sukses. Ya, Pak Abe. Amin. Terima kasih Pak Abe. Ya. Terima kasih Pak B. Itu perlu jadi ada saya di sini nih. Saya izin end meeting ya Bapak Ibu semua. Ya. Baik, Pak. Terima kasih.